Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kali ini saya akan edukasi tentang Komunitas Bos Indonesia Kabupaten Bekasi ya. Oke, perkenalkan saya Sugianto, inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas, GKN dan SMK Bangun Desa. Oke, Bapak sekalian, kalau kita bicara Kabupaten Bekasi, tentu kita bicara 23 kecamatan, 180 desa, 7 kelurahan, 1000 RW, 6000 RT, dengan jumlah penduduk kurang lebih 3,89 juta data 2020 ini. Kabupaten Bekasi ya, sebelah barat tentu dengan kota Bekasi, kemudian Jakarta, kemudian bersama dengan Depok, kemudian bersama dengan Bogor, kemudian tentu sebelah timur kemudian dengan Kabupaten Karawang, ya kan? Oke, Bos Indonesia memberi solusi. Ya, solusi apa? Bisa lihat solusi untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Saya lagi hidup sehat, produktif dan sejahtera. Nah, apa tuh Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah bisnis online offline sehat sejahtera Indonesia, atau bisa juga BO-nya berani optimis untuk sehat dan sejahtera Indonesia. Adalah komunitas bisnis online dan offline dengan 10 bidang bisnis yang bersifat inklusif. Ya kan, bukan eksklusif. Sekarang komunitas Bos Indonesia bersifat inklusif bukan eksklusif. Kalau inklusif itu adalah melibatkan banyak pihak, banyak orang, ya kan? Tapi kalau eksklusif adalah menyendiri atau khusus. Sekali lagi bersifat inklusif, ya kan? Nih, bidangnya ada apa aja? Kurang lebih ada 10 bidang, ya kan? Mulai dengan digital marketing dan bisnis online. Ini penting karena sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Offline mendukung online, online mendukung offline, ya kan? Pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi, training, konsultasi, network marketing, agribisnis, peternakan, kuliner, dan kopi dan barista. Tentu dengan bisnis dulu sampai hilir, ya kan? Oke. Kemudian Komunitas Bos Indonesia sinergi dengan program pemerintah yaitu Germas, GKN, SMK Bangun Desa. Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017 ya, tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, nanti ada edukasi lanjutannya atau detailnya ya. Oke. Tujuan Bos Indonesia tentu adalah sebagai wadah edukasi praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi negara, dengan tujuan tentu untuk menuju masyarakat yang lebih sehat, produktif dan sejahtera. Oke, dasar hukumnya Bos Indonesia tentu Undang-Undang 45 pasal 28 kemerdekaan perserikatan berkumpul, Undang-Undang 17 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, Bos Indonesia akan dikembangkan di setiap kabupaten kota, kecamatan, desa, basisnya di desa kelurahan dengan pola B2C, B2B, B2G, bisnis to customer atau dengan pelanggan atau masyarakat, kemudian dengan antar bisnis, bisnis to bisnis, dan bisnis dengan sinergi dengan pemerintah. Dan pengembangan nanti akan dibangun organisasi penunjang atau pendukungnya berupa PT, perusahaan terbatas, koperasi atau organisasi lainnya sesuai dengan perkembangan usaha di lapangan. Oke. Pondasi Bos Indonesia, karena ini komunitas bisnis tentu mindset dan mental menjadi kata kuncinya ya. Mindset ini penting ya. Dan ternyata mindset mental masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh sejarah masa lalu ya kan. Ya, terutama nanti sejarah pasca perang Pangeran Diponegoro. Nanti akan ada edukasi atau detail tentang penjelasan tentang sejarah ini ya. Kita jangan lupakan sejarah tentunya ya. Oke, mental pebisnis. Nah, tentu kita adalah seorang pebisnis harus positive thinking, membangkitkan keberanian, berani ngambil risiko, optimis, ya kan, belajar dari pengalaman berbisnis terdahulu dan fokus dan konsisten, ya. Buang mental block. Penghambat utama bisnisnya adalah ini, banyak rencana, keinginan menghayal, tidak action, sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal, ujung-ujungnya tidak action, ujung-ujungnya tidak jadi berbisnis, ya kan? Solusinya ayo berani berubah dan berproses, ya, nanti lewat komunitas Bos Indonesia. Nah, caranya sederhana, cukup belanja dengan 500.000 ya, seperti belanja di tempat lain ya, nanti baik cara mandiri atau Bapak Ibu angkat ya. Nah, nanti ya Bapak Ibu selama ini jadi member toko kemana-mana untungnya apa? Nah, Bapak Ibu ini bukan hoak ya. Kita sering ditanya kalau kita belanja ke Mahal Smart, sudah punya member belum ya? Tujuannya apa? Tentu kita diikat sebagai konsumen. Ya, produk di sana pun juga banyak kan produk yang memang perusahaan aja, produk lokal tidak ada. Cash keras. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ngutang di toko kemana-mana Sinimat ya. Tidak ada pelatihan sama, kita tidak anti asing, tetapi kita tentu harus mendukung usaha-usaha lokal atau usaha masyarakat sekitar kita. Oke, nanti paket reseller kita akan dapat kopi dan gula aren ya kan, kemudian ada kartu ya kan reseller yang tentu dapat edukasinya. Nah, keuntungannya ada apa? 5 keuntungan. Belanja lebih murah, bisa dijual atau dikonsumsi, pendampingan bisnis selama 6 bulan, baik online maupun offline, mendapatkan peluang bisnis dan pekerjaan baik dari dalam maupun luar negeri, dan anggota koperasi komunitas, mendapatkan akses oleh BPJS/TK, program umroh dan haji, dan program-program menarik lainnya, sinergi dengan program pemerintah, Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Nah, target kita 100 orang per desa ya, atau per kelurahan. Nah, pondasi Bos Indonesia adalah kita mulai dengan pemasaran atau marketing dan distribusi. Kenapa? Kunci kuasai market dulu atau pasar untuk menopang bisnis hulu. Cara cepat memperoleh penghasilan dan pendapatan. Membangun jaringan pelanggan atau konsumen. Bisa melibatkan banyak orang atau teamwork. Nah,
Fokus awal kita adalah pemasaran kopi dan gula aren. Kenapa? Karena potensi pasar kopi cukup besar, lebih besar dibandingkan rokok ya. Kalau orang merokok biasanya ngopi, orang ngopi belum tentu ngerokok. Berarti omset kopi lebih besar daripada rokok ya. Budaya masyarakat Indonesia tentang ngopi ya. Karena kemana-mana kalau nggak ngopi kayaknya nggak abdol kan begitu. Nah ini penting. Ngopi untuk kesehatan. Karena banyak orang belum paham. Karena 90% orang Indonesia adalah tidak minum kopi, minum gula rasa kopi ya. Ini yang jadi masalah. Jadi kopi ini banyak manfaat ya. Nanti kita akan ada edukasi lanjutannya ya. Pak, kopinya pahit ya, justru pahitnya itu mengandung antioksidan, jadi banyak manfaatnya. Gula aren untuk meningkatkan stamina imunitas, kopi dan gula aren sebagai tameng COVID. Nah, ini penting ya, pandemi COVID, virus corona, ya virus. Jadi saya di tingkat 3 kuliah di kedokteran itu sudah belajar ilmu namanya virologi ilmu tentang virus. Memang secara keilmuan virus itu tidak ada obatnya. Obatnya lah tubuhnya sendiri, berarti antibodi kekebalan. Nah, kekebalan bisa didapat dua cara atau antibodi. Di vaksin kita akan terbentuk antibodi ataupun kita terpapar virus asalkan kita tubuh secara kita sehat ya kan, maka secara alami tubuh kita akan bikin antibodi. Intinya lah jaga kesehatan, pola hidup harus sehat ya, ikuti protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah tentunya ya. Nah, kopi, rempah, dan jamu. Nah, menurut para ahli ini Profesor Dr. Nurdiana Rulan, ternyata bahwa manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah untuk meningkatkan senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Ternyata dengan kopi rempah ini meningkatkan support imun. Nah, ini banyak sekali manfaat ya. Kopi ya, terutama kopi rempah. Oke. Gula aren begitu juga ya kan. Rekomendasi kita adalah yang manis itu madu sama gula aren ya kan. Ada bagus untuk menghangatkan tubuh, untuk pencernaan ya kan, dan atasi anemia dan beberapa manfaat lain tentang gula aren. Nah, ayo ngopi sehat, ngopi tanpa gula dan krim ya kan. Nah, potensi pasar Kabupaten Bekasi rokok versus kopi. Nah, ini apple to apple kita adalah rokok. Kenapa rokok ini menjadi budaya? Kopi juga budaya juga. Kalau rokok ini budaya yang negatif karena pemerintah tidak menyarankan, bahkan merokok ada tulisan membunuhmu, merusak kesehatan, tapi yang kopi menyehatkan. Nah, kita harus edukasi kan. Yang jadi masalah itu tadi, masyarakat Indonesia tidak terbiasa minum kopi secara benar ya. Dia cenderung leher ke atas enaknya aja. Padahal kalau tubuh kita konsep germas lah leher ke bawah sehat tidak sehat. Kalau leher ke atas itu enak tidak enak, kalau leher ke bawah sehat tidak sehat. Nah, sebulan itu kurang lebih rokok itu 42 triliun. Kalau per desa atau kelurahan kurang lebih 200 juta uang dibakar oleh para perokok ya. Nah, ini gimana, kurang lebih 10%-nya 20 juta aja kita edukasi dengan ngopi sehat. Jadi boleh ngerokok tapi ngopinya sehat ya kan. Tujuannya apa? Untuk ternyata manfaat kopi ini adalah sebagai antioksidan, juga melawan nikotin juga ya. Nah, tentu ini perlu edukasi karena kita untuk merubah mindset, merubah kebiasaan itu adalah perlu edukasi secara terus-menerus dan bertahap ya. Oke. Kita kerjasama Bahasa Indonesia dengan kopi rempah Bikla, nanti ada kopi rempah, kopi lanang, tentu dengan kopi yang sesuai dengan germas ya, tanpa tambahan gula dan krim ya kan. Oke, ini legalitasnya kopinya, kemudian ini testimoni manfaat, orang punya masalah lambung dan sebagainya bisa sembuh, kemudian ini juga kopi lanang, kopi jantannya. Nah, ini menarik, kita ada peluang bisnisnya ya kan, kopi dan gula aren ini ya kan. Kalau rokok hanya beberapa orang, nah ini kita gimana kopi ini juga bisa banyak memberi keuntungan manfaat selain kita merasakan manfaatnya ya. Nah, nanti setelah bergabung di member atau reseller Bos Indonesia, kita bisa jadi pelanggan atau konsumen, menjadi reseller atau pedagang, menjadi pengelola atau penggerak, bisa juga jadi investor atau pemodal. Oke, segala registrasi, ikuti formulir yang menghubungi yang men-share video ini, nanti akan ada aplikasinya. Oke, cara bergabung sederhana, kita promo cukup tidak 500.000, cukup 250.000. Kita ada 3 bungkus kopi, nanti per bungkus kurang lebih 125 gram plus 1 botol gula aren plus 1 hak usaha. Atau 2 bungkus kopi plus 1 botol gula aren plus 1 botol POC pupuk organik cair ya, RS91 Bos Indonesia ya, plus 1 HU. Jadi menarik ya. Oke, selanjutnya tentu akan belanja lebih murah sesuai dengan yang dibutuhkan, bisa dikonsumsi atau dijual kembali kan. Oke. Kemudian sekali lagi buang blocking mental block. Saya tidak bisa menjadi saya bisa ya kan. Tentu nanti lewat pelatihan yang secara terus-menerus ya. Hilangkan mental malas malu gengsi, ulah malas ulah malu lah gengsi lewat tahapan HTS 1 2 3 atau 4. Intinya apa? Mindset harus dirubah dulu, mindset maju, mindset positif ya. Mindset menentukan tindakan menentukan kebiasaan menentukan karakter menentukan nasib. Jadi nasib berubah, mindset harus berubah dulu. Oke, Bapak sekalian, success by design. Jadi keberhasilan harus dimulai dari sekarang, didesain dari sekarang, direncanakan dari sekarang ya kan. Dan dimulai dari sekarang. Oke, Bapak sekalian, sampai jumpa ke video edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia kuat. Ya kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.